kekuatan. Dia sebagai penolong dalam sesakan, sebab itu aku takkan goyah. Seperti namamu Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu, sampai ke ujung bumi. Tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi berguncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan tak pernah jauh dariku. Tuhan, demikian dengan kemasyuranmu, sampai ke ujung bumi. Tanganmu Tuhan penuh keadilan. Sekalipun bumi berguncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Sekalipun bumi berguncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan takkan pernah jauh dariku. Umat Tuhan, kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Shalom pemuda GKI Cinere dan seluruh jemaat yang sedang menonton streaming ibadah Paskah Pemuda GKI Cinere saat ini. Welcome, selamat datang. Puji Tuhan, senang sekali kita masih dapat beribadah dengan tubuh yang sehat. Walaupun kondisi saat ini sedang dalam pandemi di tengah-tengahnya, namun kita masih diberikan semangat untuk selalu memuji dan memuliakan namanya. Karena seperti yang kita tahu, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi umat Kristiani. Hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus Juru Selamat. Seperti yang kita tahu, ibadah Paskah kita hari ini diambil dari tema The Greatest Sacrifice. Pengorbanannya yang sangat menakjubkan, pengorbanannya yang sangat ajaib, pengorbanan yang sangat ilahi untuk kita semua. Namun seringkali kita sebagai manusia, kita sebagai umatnya selalu melakukan dosa, selalu melakukan hal-hal yang tidak mengenakan hati Tuhan. Padahal kita tahu kasih Tuhan Allah Bapa sangatlah besar. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan berikutnya, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see.
chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, ransom me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Begitulah kasih Tuhan untuk kita semua. Seperti yang kita tahu, kasih Tuhan itu tiada batasnya. Tiada di dunia ini yang bisa mengalahkan kasih-Nya. Entah itu semua raja, entah itu semua kekuatan, entah itu semua alam, ataupun hal-hal yang dibuat oleh manusia saat ini. Kuasa Allah tidak ada bandingnya. Seperti lagu yang akan kita bawakan berikut ini. Above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all world and treasures of the earth, there's no way to measure what you crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and out of me, above all, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're crucified, behind the storm. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and out of me, crucified, laid behind a stone. Lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and out of me, above trampled on the ground. You took the fall, and out of me, above all. Teman-temanku yang terkasih, seperti yang kita tahu, kita adalah manusia yang berdosa.
Kita telah melakukan banyak dosa dalam kehidupan kita. Kemarin, minggu lalu, saat ini, ataupun masa depan nanti. Kita pasti akan melakukan dosa. Karena dari kita, tidak ada yang bisa luput darinya. Dari kita sendiri, hanya kita bisa mengakui dosa kita kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan pengorbanannya untuk kita dapat masuk ke kerajaannya. Yang kita perlukan dan hanya kita wajibnya adalah mengaku dosa di hadapannya. Maka dari itu aku mengajak untuk jemaat di rumah untuk sama-sama kita merenungkan dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan kita yang telah kita lakukan yang melukai hati Tuhan. Mari kita merenungkannya sebentar. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, saat ini kami segenap anak-anak-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Kami tahu sudah berapa banyak dosa yang telah kami perbuat. Sudah berapa banyak perbuatan yang kami lakukan yang tentu saja melukai hati-Mu ya Tuhan. Kami di sini sujud, menyembah, meminta pertolongan akan pengampunan-Mu ya Tuhan Allah Bapa. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk dapat masuk kerajaan-Mu saja ya Tuhan, jikalau bukan Engkau yang mengangkat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sejauh timur dari barat. Timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam laut, kau melemparkan dosaku.
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Engkau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau berikanku. Mari saudara, saya mengajak untuk kita semua menyanyikan satu lagu lagi. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Teman-teman, kalau Natal kita mendapat kado terbesar dari Tuhan, yaitu lahirnya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan di saat Paskah juga kita mendapatkan kado yang terbesar, yaitu kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan pengorbanan bagi kita. Dia mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa kita semua. Saat ini kita akan mendengar sedikit dari firman.
untuk mengawalinya, kita memanjatkan pujian syukur. Firman Tuhan, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah Juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Karena Engkau aku selamat, karena Engkau aku mendapatkan surga nanti. Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Karena Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kita, mari mendengarkan, merenungkan, dan simak dengan hati. Bukalah pikiran kita yang hanya tertuju pada firman yang akan dibawa oleh Pendeta Alex Nanlohi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan mengucap syukur untuk kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh merayakan Paskah, mengingat kembali pengorbanan Kristus yang besar, kematian-Mu, dan juga kebangkitan-Mu yang memberikan kemenangan kepada kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah ketika kami bersama-sama akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua,
agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan karena karyanya yang luar biasa boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita dan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan kita. The greatest sacrifice, pengorbanan yang luar biasa, yang sungguh besar. Itulah yang akan kita renungkan bersama-sama melalui kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Efesus, pasal yang pertama di dalam ayatnya yang ke-7. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Paskah merupakan sebuah perayaan dalam kekristenan yang membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Semua kepercayaan memiliki hari lahir untuk pendiri agamanya. Semua kepercayaan punya juga hari kematian pendirinya. Tetapi hanya kekristenan yang punya hari kebangkitan karena Yesus yang kita percaya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan hanya lahir, dia bahkan bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Dan itulah yang memberikan kepada kita keyakinan, kemenangan, bahwa kita pun juga akan mengalami kebangkitan pada akhir zaman bersama dengan Kristus. Dan kita akan menikmati kekekalan, menikmati hidup yang kekal bersama Kristus selama-lamanya. Gambaran yang diberikan tentang Paskah di Perjanjian Lama, Paskah yang pertama ketika umat Israel, mereka ada di Mesir dan kemudian Tuhan akan memberikan tulah, yaitu kematian anak sulung. Dan pada malam itu, ketika malaikat Tuhan berjalan, maka mereka diminta untuk menaruh tanda pada tiang pintu, yaitu darah anak domba. Dan ketika malaikat itu berjalan dan melihat tanda itu, maka mereka akan diluputkan. Sehingga kalau kita memperhatikan apa yang kemudian digenapkan di dalam kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini, Dialah yang memberikan kepada kita penebusan yang besar, the greatest sacrifice, yang bukan hanya menyelamatkan kita saat ini, tetapi juga memberikan jaminan akan kehidupan kekal bersama Dia selama-lamanya. Apa yang kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 tadi merupakan bagian dari ucapan syukur Paulus yang dinaikkan kepada Allah karena dia mengalami dengan nyata karya keselamatan di dalam Allah Tritunggal. Jika teman-teman memperhatikan Efesus pasal 1 mulai dari ayat yang ketiga nanti terus sampai ayat yang ke-14, kita melihat bagaimana Paulus memuji Allah Tritunggal, Bapa yang merencanakan keselamatan yang kekal, Yesus yang di dalam sejarah menggenapkan keselamatan itu, dan selanjutnya Roh Kudus yang menjadi jaminan bagian kita, yang akhirnya juga akan membawa kita
menikmati karya yang penuh dan genap di dalam Kristus, Roh Kudus menjadi jaminan keselamatan kita. Itulah ucapan syukur yang Paulus naikkan di dalam Efesus pasal yang pertama ini. Dan ayat yang ketujuh yang kita baca tadi merupakan bagian ketika Paulus melihat akan karya Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Itulah yang Paulus syukuri. Mari sama-sama pada saat kita merayakan Paskah, kita melihat apa yang Yesus lakukan bagi kita. Sekali lagi kita boleh merefleksikannya, dan pada akhirnya kita alami dalam hidup kita, dan akhirnya juga kita boleh membagikannya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari perhatikan kembali Efesus 1 ayat yang ketujuh. Kalau saudara memperhatikan, Paulus mengatakan sebab di dalam Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu kutipan yang sangat menarik ketika saya renungkan, yang mengatakan Christianity is not only a religion, but it's a relationship with God through Jesus Christ. Kekristenan bukan sekadar agama, tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam Kristus. Jika kita memperhatikan kutipan ini, saya pikir inilah yang sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lainnya ketika berbicara tentang siapa Yesus. Yesus bukan sekadar pendiri agama yang memberikan banyak pengajaran, mengajarkan banyak ritual. Kekristenan bukan sekadar agama yang berbicara tentang ajaran semata, ritual semata-mata, tetapi adalah relasi dengan Allah di dalam Kristus. Siapa Yesus yang di dalam Dia kita dikatakan boleh menerima kekayaan kasih karunia Allah. Kasih karunia bicara sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita diberikan. Dan inilah yang kita terima di dalam Kristus. Istilah di dalam Kristus atau dalam bahasa Inggris dikatakan in Christ. Bahasa Yunani mengatakan en Christo adalah istilah favorit Paulus ketika menggambarkan apa yang dialami oleh orang-orang percaya yang mengalami karya Kristus di dalam Kristus. Istilah ini muncul lebih dari 150 kali dalam tulisan-tulisan Paulus. Di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Dia. Dan ini menyatakan bahwa kesatuan dengan Kristus menjadi satu bagian kehidupan orang yang sudah percaya. Mungkin kita bertanya, apa itu kesatuan dengan Kristus? Kenyataan bahwa Tuhan memberikan kepada kita keselamatan di dalam Kristus itu bukan sekadar sesuatu yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita mengalami kesatuan dengan Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus. Di dalam karyanya inilah kita mengalami keselamatan itu. Jika kita mencoba melihat, saya kasih ilustrasi seperti ini. Bayangkan kalau ini adalah kita manusia berdosa. Maka ketika Allah melihat manusia berdosa, seharusnya kita binasa. Karena upah dosa adalah maut, dan Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan dosa. Sehingga kalau kita perhatikan, Allah melihat kita berdosa, layak dihukum. Tetapi Kristus di dalam Dia, ya, Kristus ketika mati bagi kita, Dia memberikan keselamatan kepada kita. Sehingga setiap kita yang sekarang menerima Dia dalam hidup kita, sekarang kita ada di dalam Kristus. Ini gambaran yang diberikan. Persatuan dengan Kristus membawa keselamatan bagi kita. Ketika Allah melihat kita, maka Allah tidak melihat kita dengan dosa-dosa kita lagi. Karena kita ada di dalam Kristus.
Allah melihat Kristus, Allah melihat kebenaran Kristus, Allah melihat kekudusan Kristus. Karena itu Alkitab mengatakan kepada kita, di dalam Dia kita dibenarkan, kita diselamatkan, kita mengalami karya penebusan yang luar biasa itu. Karena itu posisi kita sangat penting saat ini. Apakah kita ada di dalam Kristus atau kita ada di dalam dosa? Dan ini yang sangat membedakan kekristenan. Ketika kita berbicara siapa Yesus dalam hidup kita. Dia bukan sekadar pengajar agama. Dia bukan sekadar memberikan ajaran-ajaran yang luar biasa. Tetapi dialah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang kita terima di dalam hidup kita. Ada yang bertanya, jadi sebenarnya kita di dalam Kristus atau Kristus di dalam kita? Nah, ini penghayatan spiritual kita tentu berbeda dengan penghayatan secara kuantitas. Seolah-olah kalau Kristus di dalam kita, ya Kristusnya kecil, kitanya yang besar. Kalau kita di dalam Kristus, Kristusnya yang besar, kitanya yang kecil. Tetapi persatuan ini bisa kita hayati seperti ambillah kapas, masukkan kapas itu ke dalam air. Nah, sekarang pertanyaannya. Ketika sudah ada kapas, kita masukkan ke dalam air. Sekarang pertanyaannya, itu air di dalam kapas atau kapas di dalam air? Nah, itu sudah menyatu ya. Sehingga kita bukan hanya mengatakan Yesus mati. Banyak orang bisa berkata Yesus mati. Banyak orang bisa berkata Yesus bangkit. Tetapi kita yang bersatu dengan Kristus, yang menerima Dia dalam hidup kita, mengalami karyanya yang luar biasa. Kita bisa berkata, Yesus mati bagiku. Yesus bangkit bagiku. Di dalam Dia, saudara dan saya menerima karunia Allah yang sebenarnya tidak layak kita terima karena kita manusia berdosa. Bagaimana hal ini mungkin? Itulah yang dinyatakan kepada kita di dalam bacaan kita hari ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya. The greatest sacrifice. Karya penebusan yang agung. Itu kita alami karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kekristenan menyatakan bahwa Yesus yang datang, lahir ke dalam dunia sebagai seorang bayi mungil. Dia tidak hanya tinggal di palungan, dia bertumbuh, dewasa, dia melayani. Bahkan dia menderita sampai mati di kayu salib. Darahnya menjadi penebusan bagi kita. Sebagaimana darah anak domba di perjanjian lama pada Paskah yang dibubuhkan di tiang pintu rumah. Bagaimana darah Kristus yang luar biasa. Itu juga yang digambarkan memberikan keselamatan bagi kita. Jika kita memperhatikan apa yang dibawa oleh Kristus melalui karya keselamatan penebusannya di kayu salib, maka ada dua istilah yang menarik yang kita perhatikan dari ayat ini. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Ini istilah pertama yang saya ingin kita renungkan tentang the greatest sacrifice. Kita memperoleh penebusan. Penebusan adalah istilah pasar di mana kalau ada sebuah benda yang terjual atau tergadai, apa artinya menebus? Menebus berarti kita membayarkan sejumlah uang atau menukar dengan barang supaya benda yang tergadai atau terjual itu kita jadikan kembali sebagai milik kita. Itu artinya menebus. Menebus adalah memberikan pengorbanan dalam bentuk tertentu, entah uang atau barang,
supaya apa yang terjual dan tergadai itu kembali menjadi milik kita. Dan karya Kristus melalui darahnya dikatakan bahwa Dia menebus kita. Ini satu hal yang luar biasa. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak mencari Tuhan. Kita hidup seenaknya, kita hidup dengan apa yang kita mau. Tetapi kasih-Nya yang luar biasa. Dia datang mencari kita. Dan Dia menyelamatkan kita. Dia menebus. Dan harganya Dia bayar dengan darah-Nya. Inilah yang digambarkan oleh Paulus. Karena itulah Paulus memuji Allah. Dia bersyukur untuk penebusan Kristus yang dialaminya. Dan juga dia rindu jemaat Efesus boleh mengerti dan mengalami hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa begitu mengerikan. Tetapi bagi kita orang yang percaya pada Kristus, dosa bukanlah cerita terakhir kita. Karena dosa hanya membawa maut. Tetapi itu bukan akhir cerita sekali lagi bagi kita yang percaya. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Kristus. Ketika kita menerima Dia, kita mengalami karya penebusan yang besar. Dengan darah-Nya yang Dia curahkan bagi kita. Dan inilah gambaran yang Paulus ingatkan kembali. Dan mengajak jemaat bersyukur untuk penebusan Kristus yang luar biasa. Dan selanjutnya, istilah kedua yang perlu kita perhatikan. Paulus berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dosa begitu mengerikan membawa kita hidup di dalam rasa bersalah, rasa muak, rasa frustasi karena tidak bisa lepas. Tetapi ketika kita mengalami karya Kristus yang oleh darah-Nya menebus kita, maka kita pun dibawa mengalami pengampunan. Hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam kerinduan untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Allah. Teman-teman, istilah pengampunan dosa di sini dalam bahasa aslinya, teman-teman bisa lihat dalam bahasa Inggris juga, ini dalam bentuk present tense. Bahwa apa yang Kristus lakukan dengan penebusannya membawa kita menikmati pengampunan dosa itu saat ini. Kita hidup dalam kemerdekaan, kita hidup bukan dalam perasaan bersalah. Kita bahkan punya masa depan karena Kristus yang mati itu. Dia tidak tinggal mati di dalam kubur. Tapi Dia bangkit dan memberikan keselamatan yang besar. Menjamin itu bagi kita. Saudara, dosa hanya membawa frustasi karena berujung pada maut. Manusia hanya mengerti kehidupan seperti itu. Lahir, hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Tetapi ketika Kristus bangkit, maka kita yang percaya kepadanya. Hidup kita bukan cuma lahir, hidup, mati. Tapi kita dijanjikan kebangkitan yang memberikan kepada kita kemenangan, kepastian, pengharapan bahwa ada hidup kekal bersama Kristus. Dan inilah yang dibagikan oleh Paulus, diingatkan kepada jemaat, dan dia mengajak mereka bersyukur untuk karya Kristus. Karena itu ketika saudara dan saya merayakan Paskah sekali lagi, ingatlah pengorbanan Kristus, the greatest sacrifice, yang telah Dia berikan dengan bahkan mencurahkan darah-Nya. Tetapi hal itu telah menjadi penebusan bagi kita. Kita kembali dijadikan sebagai milik Allah. Dan itu membawa pengampunan dosa yang memberikan kepada kita bukan lagi hidup dalam ketakutan, bukan lagi hidup dalam ketidakpastian, tetapi menikmati pengampunan Tuhan di dalam keseharian kita. Bagaimana kita mengaplikasikan dua kebenaran ini? Penebusan yang membawa kita jadi milik Allah, dan pengampunan dosa yang memberikan kita
kemerdekaan, kelepasan, pengharapan. Di tengah-tengah situasi yang teman-teman dan saya alami secara khusus di tengah COVID seperti ini, kita bahkan merayakan Paskah di tengah-tengah COVID seperti ini, apa yang bisa kita refleksikan? Ingatlah kembali teman-teman yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Kematian yang kita rayakan di Jumat Agung, kematian Kristus, dan kebangkitannya yang kita rayakan sebagai kemenangan di hari Paskah, seharusnya mengingatkan kita. Kita miliknya, dia telah menebus kita. Karena itu ketika saudara dan saya mengalami pergumulan yang paling sulit sekalipun, ingatlah, kita miliknya, dia tidak meninggalkan kita. Inilah keyakinan yang membuat kita bisa terus bertahan bahkan dalam situasi yang sulit. Dan ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, kita punya pengharapan, kita tidak hidup dalam masa lalu, ketakutan, karena dosa yang begitu membelenggu hati kita. Tapi kita yang ada di dalam dia, boleh melangkah maju dengan pasti, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan dari Tuhan. Seharusnya perenungan kita akan Paskah, the greatest sacrifice ini juga membawa kita tidak lagi hidup terus-menerus dalam dosa. Stop hidup menurut apa yang kita mau. Mari kita ingat hidup sesuai dengan kehendaknya. Banyak pemuda-pemudi saat ini merasa it's my life, ini hidupku, ya udah, saya mau pakai untuk apa yang saya mau. Tapi ingatlah sekali lagi, dia menebus kita, berarti ini hidup kita adalah miliknya. Dan kalau kita miliknya, biarlah kita terus bertanya, Tuhan, apa yang kau mau aku lakukan dalam hidupku? Kita hidup terhubung dengan Tuhan, kita punya relasi setiap hari dengan Tuhan. Kita membaca, merenungkan firman-Nya sebagai tuntunan, pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman Tuhan menolong kita berjalan di dalam dunia yang gelap ini. Karena firman-Nya itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Mari punya relasi yang hidup dengan Tuhan, sehingga hari-hari yang kita jalani, kita boleh jalani terus dengan kesadaran aku miliknya, dan aku mau persembahkan hidup saudara, hobi saudara, kesenangan-kesenangan saudara, pekerjaan saudara, relasi-relasi saudara, bukan sekadar untuk kenikmatanku, tapi untuk kemuliaanmu. Untuk kemuliaan penebus yang telah memberikan kepada kita kehidupan yang merdeka, yang bebas. Tapi bukan bebas untuk melakukan dosa, tapi bebas untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Roh Kudus yang diam di dalam hati kita akan memberikan kepada kita kekuatan, dorongan yang kuat, motivasi yang dalam, untuk saudara dan saya terus hidup bagi kemuliaannya. Banyak pemuda di tengah-tengah studinya, mungkin juga di tengah-tengah pekerjaannya, di situasi COVID seperti ini juga banyak yang terpuruk. Tidak sedikit yang jatuh dan terjebak dalam pornografi. Tidak sedikit juga yang jatuh dan terjebak di dalam sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Nonton Netflix berjam-jam, keinginan atau kebutuhan. Jangan-jangan kita sudah kecanduan. Ketika teman-teman yang belajar dari rumah, akhirnya sudah sulit membedakannya. Kayaknya setiap hari libur, mana yang utama? Oh, ternyata yang utama adalah nonton Netflix. Kuliah itu sambilannya. Terbalik, saudara. Kuliah itu yang utama. Nonton Netflix boleh, itu hiburan sesuai umur tentunya, dan mari nikmati itu bukan sebagai sesuatu yang jadi candu bagi kita. Apakah di tengah situasi seperti ini, kita yang mengalami Paskah akhirnya makin bisa melihat hidup kita jelas sesuai kehendak Tuhan karena kita miliknya, kita hidup dalam kemerdekaan. Main game silakan, itu bagian dari relaksasi kita. Tetapi jangan sampai yang utama main game, pekerjaan dilalaikan.
Yang utama main game, studi sambilannya ya, malah terbalik. Harusnya studi, kalau saudara adalah orang yang sedang berkuliah saat ini, itu bagian yang saudara harus kerjakan dengan baik. Dan silakan main game di waktu-waktu yang tepat. Sehingga mari kita kembali melihat hidup kita. Jangan sampai kita sudah mengalami the greatest sacrifice, tapi kita pun akhirnya lupa bahwa Tuhan pun memanggil kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Paulus berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sempurna." The greatest sacrifice yang kita alami karena karya Kristus yang membawa kita menjadi miliknya, membawa kita hidup di dalam kemerdekaan, seharusnya mendorong kita juga memberikan our whole life as sacrifice. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Mari kembali merayakan Paskah dengan mengingat apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. The greatest sacrifice yang sudah Dia berikan, dan mendorong kita juga memberikan seluruh hidup kita, our whole life as sacrifice to God. Dan ingatlah, mari kita jadi orang-orang yang memberitakan kebangkitannya, supaya banyak orang juga, pemuda-pemudi yang belum kenal Tuhan, boleh juga mengalami siapa Yesus dalam hidup mereka, dan mereka hidup mempermuliakan Tuhan. Selamat Paskah saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih banyak untuk firman-Mu. Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan kami yang sudah mengalami karya penebusan-Mu. Biarlah kami juga hidup mempersembahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah Paskah tahun ini bukan sekadar perayaan, tetapi adalah perubahan hidup yang sungguh-sungguh kami alami. Karena kami ada di dalam Kristus, dan kami mau hidup hanya bagi kemuliaan-Mu. Situasi COVID yang mungkin begitu sulit bagi banyak dari kami, bahkan menjadi alasan untuk kami hidup dalam dosa. Karena kami di rumah terus, kami tidak ada kerjaan, kami tidak tahu harus ngapain. Seringkali kami melakukan itu sebagai alasan, biarlah ini yang membuat aku tetap menikmati dosa. Tapi kiranya hidup yang sudah ditebus, hidup yang sudah dimerdekakan, menjadi hidup yang kami persembahkan, bukan mempermalukan Tuhan, tapi kami mau hidup mempermuliakan Tuhan. Tolong kami juga membagikan berita ini, supaya begitu banyak orang yang hidup tanpa pengharapan, akhirnya boleh memandang kepada Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi mereka juga. Pakai kami sebagai saksi-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman pemuda, yuk kita sama-sama bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk karya kasih Kristus yang Tuhan nyatakan melalui kematian Kristus di atas kayu salib, juga kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Kami bersyukur Tuhan karena pengorbanan-Mu yang begitu mahal itu menyelamatkan kami. Karena pengorbanan Tuhan itu menjadi harapan di dalam kehidupan kami. Menjadi sebuah anugerah yang terlampau besar untuk dapat kami ungkapkan dengan kata-kata. Maka tolonglah kami sebagai pemuda Kristen, anak-anak Tuhan yang masih begitu muda ini, untuk boleh memakai kehidupan kami, untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ya Tuhan, hari ini kami rindu bersehati berdoa untuk setiap pergumulan yang dialami oleh pemuda-pemuda Tuhan di segala tempat. Baik itu pergumulan akan pendidikan,
di tengah tantangan pendidikan online, bagi teman-teman kami pemuda yang sedang menempuh pendidikannya, sedang berjuang dengan penulisan tugas akhirnya. Tuhan, Engkau boleh pimpin sertai, sehingga persoalan pendidikan ini boleh dilalui dengan baik. Kami rindu berdoa untuk pergumulan akan pasangan hidup, bagi setiap teman pemuda kami dimanapun tempat yang rindu akan hadirnya pasangan hidup di dalam kehidupannya. Tuhan, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau Allah boleh memberikan pasangan yang sepadan, pasangan yang saling melengkapi, yang terbaik tepat pada waktunya. Untuk persoalan di tengah setiap kehidupan keluarga, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara, ataupun juga pergumulan karena pekerjaan. Ya Tuhan, kami pun mau menyerahkan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan yang terus dilakukan oleh anak-anak muda, para pemuda Tuhan khususnya di GKI Cinere. Bila Tuhan terus boleh anugerahkan kreativitas, Tuhan boleh terus anugerahkan semangat, sehingga teman-teman pemuda boleh terus melayani Tuhan, dan banyak jiwa muda dimenangkan dalam Kristus. Dan berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami sungguh bersyukur untuk proses vaksinasi yang boleh berlangsung dan sedang berlangsung. Biarlah Tuhan memimpin, sehingga proses ini boleh berlangsung dengan baik, dan kebaikan, pemulihan boleh terjadi pada bangsa kami, juga pada seluruh dunia. Kami mau menaikkan Bapa setiap doa syafaat kami, segala hal yang menjadi kerinduan kami, segala hal yang menjadi kebutuhan kami. Karena kami percaya Engkau Allah mendengar, kami percaya Engkau Allah juga akan memberikan yang terbaik kepada setiap kami. Karenanya kami menaikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan kita dengan rasa penuh pengucapan syukur karena berkat-Nya yang begitu melimpah bagi kita. Persembahan dapat dikirimkan melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda. Untuk mengiringi persembahan kita saat ini, mari kita mengangkat lagu pujian Tabuh Gendang. Untuk kita, Dia mati untuk kita, dan Dia bangkit untuk kita semua. Sudah sepatutnya kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Berikan hati, tubuh, dan jiwa raga. Mari kita menyanyikan lagu Tabuh Gendang dengan meriah. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar dilakukannya, terhadap umatnya. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh lebih semangat lagi. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Tiba saatnya kita kembali pada aktivitas kita masing-masing. Namun sebelum itu, ingatlah,
hidupmu, hidupku, dan hidup kita semua bukanlah milik kita semata. Ini adalah milik Tuhan, Allah Bapa. Hidup kita semua telah ditebus oleh darahnya. Hidup kita semua ditebus oleh anaknya yang tunggal sebagai juru selamat dunia. Aku mengajak, sebelum mengakhiri dari ibadah kita kali ini, mari kita angkat lagu pujian Karena Salibmu. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa,
Teman-teman yang terkasih, ingatlah selalu, hidup kita bukan milik kita, melainkan milik Allah. Pergunakanlah untuk kemuliaan namanya. Karena salibnya kita hidup, karena kebangkitannya kita menang. Yesus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Ya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya sama jadi terang, haleluya. Datang lagi terbenam, haleluya, haleluya. Teman-teman muda, ingatlah bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah anugerah terbesar yang harus senantiasa kita rayakan di dalam kehidupan kita. Dan sekarang terimalah berkat. Allah pencipta memelihara kehidupan kita senantiasa. Kasih Kristus dalam pengorbanannya pada salib merengkuh kita. Dan Roh Kudus menolong kita untuk menghidupi sang firman dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.